The Samantans, the dance from Nangro Aceh, Darussalam province. The Samantans is one of media used to convey a message or preaching and collaboration. Selamat menyaksikan tari saman oleh siswi SD Enggan Nahdlatul Ulama Bangilan Pasuruan. Beri tepuk tangan yang meriah. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam nabikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat salam sejahtera semua kita mengikat bangsa damai sentosa. Inilah salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah SD Unggulan Nahdlatul Ulama Tari Sari Taman dan merupakan bentuk kolaborasi hasil karya guru-guru kita, guru SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah.
Salajengipun sambutan saking Kiai Haji Imran Mutamakin minangka Ketua Tafidia PCNU Pasuruan kawula sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin al-mab'uts lil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Wali Kota Bapak Saifullah Yusuf merangkap Sekjen PBNU menjadi Kiai Saifullah Yusuf. Sekjennya kan Kiai nih. Bapak Wakil Wali Kota Forkopimda ya, Kota Pasuruan, dari kepolisian, dari TNI, dari kejaksaan, seluruh pengurus SD, SDI Bangilan, dari Ma'arif, ini ada Pak Farid nih, seluruh guru, siswa, wali murid, utamanya adik-adik siswa sekalian berbahagia. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua juga mendapatkan hidayah, taufik, inayah, utamanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan, mohon maaf saya ini agak terlambat ini datangnya, kedahuluan Pak Wali Kota ini datang. SDI ini salah satu sekolah yang kalau nggak salah berasal sekolah yang kedua yang ada di kota. Yang pertama pendidikan yang dikelola oleh bukan langsung jamiahnya, oleh tokoh NU, bercerita dari Kiai Muhammad, madrasah yang ada di Mandaran. Madrasahnya siapa itu selama di Mandaran, itu sekolah yang pertama yang ada di Pasuruan. Baru setelah itu Madrasah Bangilan, dulu namanya masih madrasah. Kalau di kabupaten, madrasah pertama yang ada itu ada di Gambiran. Bahkan Kiai Muhammad dulu sempat sekolah di Bangilan, di Gambiran itu pernah sekolah madrasah. Ini salah satu sekolah yang tertua sebenarnya, tapi dulunya Madrasah Bangilan. Baru proses beberapa tahun ada perubahan sehingga berubah kemudian menjadi sekolah SD, sekolah dasar Islam. Dan alhamdulillah ini beberapa tahun ke belakang ini sudah peningkatannya sangat pesat sekali, baik dalam mutu, kualitas dan kuantitasnya. Semoga ini terus meningkat menjadi bagian dari khidmah kita kepada Allah, khidmah kita kepada Rasul, khidmah kita kepada nusa dan bangsa untuk mencetak kader-kader ke depan yang ini yang diharapkan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Mungkin nanti ke depan ada dari Pasuruan, ini tokoh-tokoh NU yang bisa juga berkiprah di tingkat nasional, bahkan di nasional. Itu. Jadi kalau dahulu dikatakan ada Kiai Cahlan, itu salah satu tokoh Pasuruan yang bisa sampai pegang tampuk tertinggi di NU. Dari Kiai Muhammad Subadar juga bisa masuk kepada Wakil Rois PBNU. Kiai Idris juga masuk ini dari kota Pasuruan. Juga insya Allah ke depan ini. Bahkan sekjen NU-nya pun ada di Pasuruan sementara ini. Nah, ini menjadi pendorong nih, ya. Tapi selain itu semua, kita harapkan SDNU ini benar-benar kita siapkan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah untuk mendorong kita mempunyai anak itu, target anak itu untuk apa sebetulnya? Ini yang penting nanti ini. Di dalam hadis yang sering kita dengar, biasanya hadis ini dibaca atau ditaruh di undangan manten biasanya. Hadis ini atau ketika kita mantu. Cuman ini sebetulnya bagaimana harapan Rasulullah kita mengelola anak. Apakah itu orang tua secara hakiki atau orang tua secara majazi? Orang tua secara majazi ya pimpinan, guru dan semuanya itu orang tua. Rasulullah di dalam sabdanya menyampaikan tanakahu tanasalu. Kemudian yang terakhir ini menjadi beban bagi kita. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Hendaklah kita semua melaksanakan akad nikah. Nah, ini lagi ribut-ributnya LGBT nih. Nah, ini semoga nanti ini kita juga dihindarkan, Pasuruan dihindarkan dari hal seperti ini. Tanakahu tanasalu. Hendaknya kita punya turunan.
Ya, kalau itu konteksnya kita person ya, maka berarti ini yang kita siapkan adalah anak-anak kita. Cuma kalau konteksnya ini kita menjadi pimpinan, ya berarti masyarakat nanti yang harus kita siapkan menjadi tanah salu. Untuk apa? Nah ini yang paling penting. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, karena saya ke depan besok akan berlomba dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi sebelum saya untuk berlomba lebih banyak mana umatnya yang bisa dibanggakan. Mubahin itu membanggakan, artinya harus anak-anak ini bisa dibanggakan. Cuman target kebanggaan itu adalah target Rasulullah. Berarti target Allah. Spesifikasinya atau ukuran bisa dibanggakan dan ukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diukur kepada orang tuanya. Ya memang konteks hadis ini kan agak mencolok ya, agak melompat. Artinya kalau kita lihat dari tatanan di depannya, yang diperintahkan kita, yang melaksanakan kita, harusnya ya diukur dengan kita. Tanakahu tanasalu fa innakum mubahuna bi auladikum. Kayaknya harusnya seperti itu, tapi Allah Taala tidak, Rasulullah tidak. Ini melompat. Tanakahu tanasalu tapi fa ini. Nah, sehingga ukurannya pada Rasulullah. Bukan kepada kita semua. Kenapa? Sebab kalau ukuran kita itu kadang-kadang beda-beda, 1 dan 2 orang. Dan kebanggaan kita kebanyakan kepada apa yang nampak, apa yang menjadi ukuran zahir, ukuran materi. Ya mohon maaf, sebenarnya sudah bagus anak kita menjadi juara sekolah, juara kelas dan sebagainya. Kita kan sudah bangga gitu ya. Cuman apakah kita, kalau kita pikir apa Rasulullah bangga seperti itu? Nah berarti nanti yang kita ukur ini bagaimana ukuran Rasulullah untuk kemudian kita menata anak ini. Sebab kalau orang itu dibanggakan oleh Rasulullah, maka insya Allah seluruh orang akan membanggakan. Dan Rasulullah itu dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaki. Saya diutus untuk menyempurnakan peradaban. Nah, ini kan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini, membangun peradaban gitu ya. Akhlak mulia, menyempurnakan akhlak mulia. Sehingga manakala anak-anak ini kemudian setelah kita didik kemudian dengan ilmu pengetahuan yang baik, cuman di situ tidak cukup. Ini menjadi tantangan sekolah NU ini. Kita harus 2 ini, bagaimana meningkatkan secara keilmuan zahiriahnya. Cuman yang juga tidak kalah pentingnya menyiapkan karakter akhlak budaya anak tersebut. Sehingga kemudian kalau jadi apapun itu akan menjadikan kemanfaatan pada masyarakat, menjadi kemanfaatan pada negara, menjadi kemanfaatan kepada kemanusiaan. Karena karakter yang kuat, akhlak, budaya yang baik. Nah ini yang akan bisa dibanggakan. Kita mungkin kadang-kadang ada sebagian orang anaknya bangga menjadi pejabat, 1-2 tahun hilang gara-gara korupsi. Ini kadang-kadang tidak dibangun bagaimana peradaban yang baik, bagaimana akhlak yang baik. Tapi manakala orang itu sudah mempunyai kekuatan akhlak yang baik, jadi apapun menjadi baik. Jadi pimpinan baik, jadi rakyat baik, jadi bawaan baik. Kalaupun orang itu akhlaknya nggak baik, dimanapun sulit. Jadi pimpinan yang nyelentik, jadi rakyat yang nyeruduk, kan repot ini. Nah, istilahnya nggak mungkin wali kota diprotes, toh harus sing mumet ini. Nah, ini yang harus kita siapkan. Ini harus kita. Jadi ada 2 hal yang perlu kita siapkan. Oleh karena itu benar apa yang disampaikan oleh bagaimana kita harus menyiapkan guru-guru yang mumpuni. Karena bagaimanapun juga guru itu akan yang membawa, mengarahkan kepada anak didiknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ringkas di dalam surat Fatihah memberi contoh kepada kita. Dalam akhir surat Fatihah yang berupa doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir surat Fatihah yang berupa doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Dan terus kalau kita diminta oleh Allah untuk minta kepada Allah, tunjukkan kepada jalan yang benar. Sedangkan kita tidak tahu, mesti harus ada contoh. Siapa yang membuat contoh? Maka Allah Ta'ala memberi penegasan di belakangnya, yaitu siratal ladzina an'amta. Artinya ini kita untuk mencari jalan harus membutuhkan guru. Guru pertama yang diutus Allah adalah Rasul. Kemudian dari Rasul berkembang, karena Rasul terakhir adalah Rasulullah, ya berarti orang-orang yang mampu menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul dan membawa kepada maslahatan dunia. Nah inilah guru yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
guru yang tidak dolin, guru yang tidak maghdub, artinya guru yang benar-benar dibutuhkan dalam segala hal. Dulu pernah saya menyampaikan di ITSNU, untuk kita mencapai, untuk kita mengarahkan kepada keimanan, itu sebetulnya seluruh ilmu bisa kita arahkan seperti itu. Seluruh ilmu, apa saja. Allah Subhanahu wa taala menjamin inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menegaskan inna fi khalqis samawati wal ardi, di dalam kejadian langit dan bumi. Apa yang ada di langit dan bumi? Apa semuanya sudah. La ayatin, ini adalah tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda untuk kita mencapai keimanan, akhlak, budaya yang tinggi. Semua bisa diambil. Nah, bagaimana kita berpikir dengan alam? Ya kan tidak hanya ilmu fikih, tidak hanya ilmu tasawuf, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu apa saja sudah. Karena seluruh ilmu itu sebetulnya untuk bagaimana kita melihat alam semesta ini. Apakah alam langit ataupun alam bumi. Lah ini targetnya la ayatin, adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang punya kecerdasan spiritual. Liulil albab itu kecerdasan spiritual. Jadi bukan hanya kecerdasan akal yang kemudian hanya kita melihat apa yang ada di bumi untuk kita manfaat di bumi, tapi tidak. Bagaimana apa yang terjadi di bumi dan langit dan alam semesta ini untuk kita menuju kepada keesaan Allah. Apa saja? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, orang yang berpikir di dalam kejadian fi khalqis samawati, yang pada titiknya akhirnya dia mencapai Rabbana ma khalaqta hadza batina. Ya Allah, apa yang Anda ciptakan ini tidak ada sesuatu yang tidak manfaat. Sehingga manakala itu terjadi, maka ini akan kita bisa meningkatkan pada kemanfaatan kita. Sehingga khairun nas anfa'hum linnas. Semoga adik-adik yang ada di SD ini menjadi orang-orang ke depan yang benar-benar bisa dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah, yang akhirnya menjadi kebanggaan dari orang tuanya, menjadi kebanggaan dari bangsanya, menjadi kebanggaan dari negaranya. Amin. Ya Allah. Demikian. Mohon maaf manakala ada kekurangan, saya salah tutur kata, saya mohon sebab-sebabnya. Akhiran, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dengan seksama kita dengarkan sambutan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Kepada yang terhormat Bapak Luki Denardono APMM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, yang saya hormati segenap kepala sekolah, guru, hadirin hadirat yang berbahagia, tentu kepada seluruh wali murid dan anak-anakku sekalian yang pada hari ini sangat berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita tentu ini adalah acara yang membahagiakan buat kita semua. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, seluruh hadirin yang hadir, SDNU merupakan bagian ya dari pelayanan pendidikan yang ada di Kota Pasuruan, dan telah banyak prestasi yang diberikan ya, yang dihasilkan oleh sekolah ini. Tentu ini menjadi hal yang luar biasa karena di beberapa event yang kami selenggarakan banyak talenta-talenta yang bisa memberikan sebuah kebanggaan nantinya, kebanggaan tentu ke depan, karena tentu pemerintah Kota Pasuruan juga untuk saat ini pasca pandemi lagi bergerak, lagi membenahi diri, baik itu dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi ekonomi, kemudian dari banyak hal yang tentu ini menjadi pencapaian-pencapaian yang diharapkan oleh Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran yang ada di pemerintah Kota Pasuruan. Bapak Ibu, Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, saya hanya ingin titip ya, dua pesan aja yang kami sampaikan kepada anak-anak kita yang saat ini dan nanti akan diwisuda. Yaitu yang pertama, tetap tingkatkan keimanan kita ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini adalah awal ya, wisuda ini adalah awal dari adik-adik kita untuk mencapai harapan dan cita-citanya seperti yang telah disampaikan tadi pada saat sambutan-sambutan terdahulu. Insya Allah ke depan anak-anak kita
terutama yang ada di SDNU ini menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, pemerintah, dan orang tua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Bapak Wali Kota hadir, Bapak Wakil Wali Kota hadir, dan seluruh segenap pengurus ya dari SDNU hadir. Kemudian tentu apresiasi kami sampaikan kepada kepala sekolah dan seluruh ya, jajaran pendidik yang ada di sekolah ini yang telah mengabdikan dirinya, yang telah berusaha berikhtiar sehingga pada kesempatan ini tentu memberikan kelulusan yang luar biasa, yang lulusannya 100%, dan tentu ini akan terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Acara dan momen ini tentu menjadi bagian dari upaya dari SDNU sendiri dalam rangka untuk lebih baik ke depannya. Ini juga bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan maupun prestasi SDNU ke depannya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas hadirnya Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan seluruh hadirin. Kemudian tentu ini akan bisa menambah kebahagiaan buat kita semua pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مستمر الخطابة من مديرة المدرسة الابتدائية المتفوقة نهضة العلماء بنغيلان Pasuruan إلى الأستاذة نور فريدة SPD وإليها فليتفضل مشكورا. Perlu diketahui, program unggulan di SD Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sudah tahu, yaitu ada 4 program unggulan. Yang pertama adalah Tauhidul Quran, Everyday with Al-Quran, di mana anak-anak dibiasakan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Sehingga ketika nanti dia sudah dewasa, dia bisa dan cinta membaca Al-Quran tanpa harus menghitung waktu. Setiap hari dia akan terbiasa dengan Al-Quran. Dan ini dibuktikan kegiatan ini dengan dunia realnya, yaitu SD Unggulan Nahdlatul Ulama meluluskan 110 tahfidzul Quran. Dari juz amma, ada yang sudah hafal juz 1, insya Allah tadi sudah dilafalkan oleh anak-anak kita cuplikan dari juz 1, yaitu surat Al-Baqarah. Insya Allah gitu tadi ya, karena saya tadi mengawal tamu-tamu kehormatan di luar. Dan juga ada yang hafal juz 2. Ini anak-anak kita yang hebat, anak kelas 6. Siapa yang hafal juz 2? Angkat tangan. Angkat tangan yang hafal juz 2. Nah, ini anak-anak kita yang sudah hafal juz 2. Ini bukti real program SD Nahdlatul Ulama bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, yaitu menumbuhkan karakter ahli sunnah wal jamaah. Sebetulnya pidato saya atau sambutan saya ini sudah dikupas oleh Bapak Wali Kota kita tadi. Sudah dikupas. Saya sampai mikir gini, loh kok ikut cuplikanku ya, seperti itu, berarti aku tidak perlu pidato gitu. Ya, yang kedua yaitu menumbuhkan karakter ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak memejamkan mata, kita tidak boleh menutup telinga lebar-lebar, menutup telinga rapat-rapat, ngapunten, rapat-rapat. Saya paham bahwa wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama cantik, semuanya adalah gelisah dengan gejolak dunia ini. Karena dunia, khususnya Indonesia, itu adalah banyak orang-orang yang cerdas, tetapi krisis moral. Bener napa mboten? Bener napa mboten? Nah, jenengan iku sing kuwatir kan? Nah, seperti itu, nggih, krisis moral. Lah, untuk menjawab semua kegelisahan daripada wali murid, maka SD Unggulan Nahdlatul Ulama menerapkan program, yaitu tadi menanamkan karakter ahli sunnah wal jamaah yang nantinya menteladani dari karakter-karakter para ulama dan para pejuang-pejuang kita. Karakter apa itu, Bu? Sopan, sabar, rela berkorban, tidak semena-mena, tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak egois, rela berkorban, dan banyak lagi. Dan itu pun karakter-karakter itu dikemas di dalam profil pelajar Pancasila. Maka dari itu harapan dari SD Unggulan Nahdlatul Ulama, anak-anak kita adalah
anak-anak yang cerdas tetapi berkarakter. Seperti itu. Program yang ketiga apa? Four language. Apa itu Bu? Saya kira wali murid sudah tahu apa itu. Yaitu menggunakan 4 bahasa. Satu, bahasa Indonesia. Ya jelas, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa tercinta kita. Maka itu harus betul-betul digunakan dengan baik. Tetapi jangan lupa, sekarang adalah dunia digitalisasi. Di dalam perangkat-perangkat digitalisasi, di dalam buku-buku yang ada, itu masih banyak menggunakan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Untuk menaklukkan dunia, maka anak-anak juga harus menguasai bahasa Inggris. Maka dari itu di SDNU ada 2 hari penerapan bahasa Inggris dalam proses pembelajaran sehari-hari. Harapan kami anak-anak nanti betul-betul bisa belajar, tidak hanya di dalam, tetapi dimanapun dia akan belajar. Dia akan mengejar ilmu sampai ke ujung dunia pun. Karena sementara bahasa Inggris adalah merupakan bahasa internasional, maka jangan fanatik dengan bahasa Inggris. Biarkan anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Tapi ingat, di samping bahasa Inggris ada bahasa yang juga perlu kita pelajari. Apa itu? Bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa pengantar Al-Quran. Karena dengan bahasa Arab anak-anak tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi faham makna yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang kami harapkan. Nah, apabila ketiga-tiganya sudah berjalan dengan baik, maka program yang keempat pasti akan berhasil. Apa itu? Yaitu unggul di dalam bidang sains. Nah, di sini maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang cerdas di dalam akademik, cerdas di dalam berperilaku. Ini sudah kami susun secara berurutan. Insya Allah seperti itu. Nanti biar pidato saya dievaluasi oleh Bapak Ketua Ma'arif NU. Saya Kepala Sekolah SD Nahdlatul Ulama, mohon maaf saya tutup acara ini, saya tutup sambutan saya, yaitu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami semata-mata harapan daripada kami adalah sesuai dengan tema, yaitu mewujudkan pelajar Pancasila yang siap menghadapi era 5.0. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next performance of fashion show by Ananda Saninita Aurel from 3rd of P class. Give applause please. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتي. Hadirin sekalian, perlu diketahui prestasi oleh Ananda Saninita Aurel, siswi kelas 3B, first place in the national level of beauty contest, juara 1 top model casual tingkat nasional, first place in the national level of the casual colorful, juara favorit back to school tingkat provinsi Jawa Timur, dan runner up for Little Princess Kartini by Jatim winner. Give applause please.
Pembacaan surat keputusan lulusan SD Ungganan Darul Ulama Bangilan Pasuruan kepada yang terhormat Ibu Melvi Rosiani JS SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala SD Nahdlatul Ulama Bangilan nomor 131 garis miring SK garis miring SDNU garis miring 6 garis miring 2023 tentang kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SD Nahdlatul Ulama Bangilan tahun pelajaran 2022-2023 memutuskan bahwa siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 dengan jumlah 54 siswa dengan rincian putra sebanyak 29 siswa dan putri sebanyak 25 siswi dinyatakan lulus 100%. Demikian surat keputusan kelulusan SD Nahdlatul Ulama Bangilan ditetapkan di Pasuruan 8 Juni 2023. Kepala SD Nahdlatul Ulama Nur Faridah SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terbayang bagaimana rasanya
beban yang tak berguna. Melangkahlah, jadilah manusia seutuhnya. Belajar sepanjang masa. Doa kami selalu menyertai langkah kalian. Sekali lagi, selamat ya nak. Sampai jumpa.
Sesi wisuda. Marilah kita saksikan wisuda siswa-siswi SD Unggulan Nahdlatul Ulama Bangilan Pasuruan tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat Ibu Nur Faridah SPD selaku Kepala Sekolah SD Unggulan Nahdlatul Ulama, Ibu Melvi Rosiani CS SPD, dan juga Ibu Kimatu Farih Dwi Lestari SPD selaku wali kelas 6 untuk berkenan naik ke atas panggung kehormatan. Inilah wisudawan wisudawati SD Unggulan Nahdlatul Ulama tahun pelajaran 2022-2023. Ananda Abror Ardiansyah Alfarizi, putra dari Bapak Yudi Prasetyo. Ananda Adinesa Hasna Khalida, putri dari Bapak Khalid Fauzi. Tak sanggup melihat tantangan di sekitarku, aku merasa tak mampu. Tak mau menyerah. Ananda Adli Maulana Effandi, putra dari Bapak Ahmad Afandi. Dan tak berani aku melangkah, karena aku bisa. Ananda Ambarwati Oktaviani Rizkia, putri dari Bapak Yudi Prabowo. Ananda Nurdianti, putri dari Bapak Nur Hasan. Ananda Akila Ramadiansyah, putri dari Bapak Dian Firmansyah. Ananda Arjuna Prananda Imam Maulana, putra dari Bapak Imam Syafi'i. Ananda Aziza Cahyani Tias, putri dari Bapak Remin Irmanto. Ananda Delvin Chandra Ramadhani, putra dari Bapak Muhammad Yuswanto. Ananda Dinda Aisyah Wahyu Maulidia, putri dari Bapak Jamaulin. Ananda Gatra Satrian Ramadhani, putra dari Bapak Titian Salusi. Ananda Itaki Kaila Tazani, putri dari Bapak Alfan. Ananda Marsha Dwi Oktaviani, putri dari Bapak Rizwan. Ananda Muhammad Azril Febrian Maulana, putra dari Bapak Aryono.
Ananda Muhammad Prayoga Mahardila Firdaus, putra dari Bapak Hadi Sufyan. Ananda Muhammad Adi Sofyan, putra dari Bapak Muhammad Khairul. Ananda Muhammad Arya Satya Novada, putra dari Bapak Yana Susilo Wibowo. Ananda Muhammad Azam Khairuman, putra dari Bapak Huzaibi. Ananda Muhammad Bahar, putra dari almarhum Bapak Agus Santoso. Ananda Muhammad Rafi Zafran Vidianto, putra dari Bapak Randy Vidianto. Ananda Muhammad Raidinal Amri, putra dari Bapak Khairul Amri. Ananda Muhammad Rizky Zulkarnain, putra dari Bapak Muhammad Muslim. Ananda Nabila Irfiliandini, putri dari Bapak Irfan. Ananda Nadine Mikaila Sakib, putri dari Bapak Muhammad Akib Halim. Ananda Naura Safa Fikriena, putri dari Bapak Fathur Rahman. Ananda Yulna Farhana Ramadhani, putri dari Bapak Abdul Hadi. Ananda Novilia Ardani, putri dari Bapak Rohmat Hidayat. Ananda Putri Alifian Lailatul Zifaro, putri dari Bapak Yanuar Wijaya. Ananda Saila Altafunisa, putri dari Bapak Ahmad Wardoyo. Ananda Adam Andika, putra dari Bapak Muhammad Nasrullah. Ananda Adinda Rohatul Jannah, putri dari Bapak Ahmad Nur. Ananda Aisyah Hasna Sabita, putri dari Bapak Mulyo Budiarto.
Muhammad Ainul Yakin, putra dari Bapak Heri Siswanto. Burung kecil terbang meninggalkan sarangnya. Ananda Anggun Prisilia Adista, putri dari Bapak Adi Priyanto. Langit yang biru, andaikan aku Ananda Dava Akila Zaki, putra dari Bapak Inul Gunawan. Ananda Davin Ferdiansyah, putra dari Bapak Junaidi. terbang bersamaku melihat indahnya dunia. Ananda Hafid Bakti Prayoga, putra dari Bapak Subakti. Satu-satu daun-daun, Ananda Maulidia Putri Soliha, putri dari Bapak Muhammad Rodi. satu-satu burung kecil berterbang. Ananda Miftahul Dewi Cahyani, putri dari almarhum Bapak Muhammad Derajat. Langit yang biru, andaikan aku punya sayap, bukan terbang. Ananda Muhammad Nailul Autor, putra dari Bapak Harun Ar-Rasyid. Ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku. Ananda Muhammad Raihansyah Putra, putra dari Bapak Imron Hadi. Ananda Muhammad Faid Atoilah, putra dari Bapak Rofiki. Satu-satu daun-daun berguguran tinggalkan. Ananda Muhammad Jibril, putra dari almarhum Bapak Muhammad Yudi. Burung kecil berterbangan tinggalkan sarangnya. Ananda Muhammad Ahsan Rizki, putra dari almarhum Bapak Muhammad Toha. Langit yang biru, andaikan aku punya sayap. Ananda Muhammad Delvin Adi Wardana, putra dari Bapak Jainal Abidin. Angkasa kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku melihat indahnya. Ananda Muhammad Krisna Aditya Putra Darmawan, putra dari Bapak Darmanto. Ananda Muhammad Rifki, putra dari Bapak Abdul Qadir. Ananda Muhammad Subhi Asrori Anwar, putra dari Bapak Muhammad Zainuri. Si Gurintang jalan beriku atas batu menghalang. Ananda Muhammad Zidan Rizki, putra dari Bapak Muhammad Syahrawi. Segala tantangan petunjuk yang
Muhammad Zamroni. Tiada mungkin dapat menghormat pengorbanan. Ananda Salsabila Filbaiti, putri dari Bapak Ahmad Jupri. Satu dalam cinta demi setempat Indonesia. Ananda Sri Indana Zulfa, putri dari Bapak Bisri Mustafa. Ananda Syahira Dwi Arianti, putri dari Bapak Dudi Arianto. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, ada suatu penghalang. Kami mohon kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Wali kelas 6 dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Janji siswa-siswi SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Tiga, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Empat, berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Lima, menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, serta memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wisudawan lan wisudawati disumangga akan lenggah. The next speech from LP Ma'arif NU Pasuruan for Mr. Ahmad Farid SHK MPDI. Please welcome on the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Polisi dari Polresta Pasuruan, beri aplaus yang meriah untuk Bapak kita yang telah sangat berjasa membimbing anak-anak kita di SDNU Bangilan. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Bapak Polisi yang luar biasa ini. Terima kasih mewakili segenap sivitas akademika di SDNU atas bimbingannya selama ini. Terima kasih Bapak, dan kami harapkan selalu bersama dengan kita untuk kemajuan SDNU Bangilan. Kepada yang terhormat Ibu Kasih Digdas dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, kepada yang terhormat Bapak Fathur Rahman, Ketua BP3 MNU Kota Pasuruan, dan yang kita banggakan bersama Ibu Nur Farida SPD, kita beri aplaus yang meriah beserta segenap Bapak Ibu Dewan Guru SDNU Bangilan yang berbahagia. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Wali Murid yang berbahagia, rahimakumullah. Saya sebentar saja mewakili yayasan, mewakili Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Pasuruan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wali Murid, para stakeholder, ada Dinas Pendidikan, ada Kementerian Agama, ada Bapak Polisi, dan semua yang telah bersinergi dengan SDNU Bangilan untuk kemajuan anak-anak kita semua. Anak-anak, coba yang terutama yang wisudawan dan wisudawati ini,
Kalau saya mengucapkan SDNU Banggilan, kalian dengan yakin mengepalkan tangannya ke atas dengan mengucapkan sukses gitu ya? Bisa ya? SDNU Banggilan, SDNU Banggilan, SDNU Banggilan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan sukses semuanya. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah persembahan kreativitas siswa-siswi SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Inilah Hijrah SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Beri tepuk tangan yang meriah.